ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sifat, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di rumah Allah yang indah dan suci ini insyaallah. Salawat serta salam tidak lupa tercurah ruah untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti syafaatnya akan kita rasakan bersama di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kami mengucapkan jazakumullah khair kepada jajaran pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fitrah yang sudah mengizinkan kami untuk bisa bersilaturahim. Dari asatid yang insya Allah sudah hadir juga di sini. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami tidak dalam acara tausiah atau menggurui, tetapi kami yang masih muda-muda ini mohon terus dibimbing Pak Haji semuanya, para bunda untuk bisa istiqomah ada di jalan Allah, karena guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Jadi bunda, ayahanda pasti pengalamannya lebih banyak daripada kami yang lebih muda-muda ini. Maka dari itu insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Maka dari itu mohon doanya, semoga Allah karuniakan istiqomah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Alhamdulillah, kembali lagi Hasan, kita ada di dalam sebuah cobaan ya, karena memang di depan ada ibu-ibu semua gitu ya Bu ya. Jadi kemarin waktu kajian gua di depan juga ibu-ibu semua Bu. Jadi alhamdulillah ini adalah cobaan di bulan puasa. Insyaallah semoga Allah selalu perkuat kita ya. Masya Allah. Jadi semoga ini jadi amal soleh kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik para bunda yang dirahmati Allah, insyaallah mohon izin saya mendampingi ada di depan untuk bisa nanti membersamai Al Hasan juga untuk bisa bersama-sama dengan bunda, karena memang Al Hasan ini adalah pengalaman pertamanya di dalam proses safari dakwah setelah Abuya Syekh Ali Jabir rahimahullah tutup usia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala beliau orang yang baik. Maka dari itu saya mohon kepada para jamaah sekalian untuk bisa menghadiahkan Al-Fatihah untuk beliau selalu di sela-sela sholatnya, karena beliau selalu menyampaikan banyak orang bercita-cita meninggal dan dimakamkan di Mekah Madinah di tanah suci Allah. Tetapi beliau menyampaikan, jika kemudian tangan saya ini disayat, darah saya itu sudah merah putih. Jadi saya sudah diberikan Allah kesempatan lahir di sana, tapi saya berdoa kepada Allah semoga saya bisa dimatikan di Indonesia untuk bisa menuntaskan cita-cita beliau, yaitu menjadikan Indonesia ini jadi negaranya para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai akhir hayatnya beliau masih terus berjuang, bahkan meninggal dalam menjaga kalam Allah di dalam hati dan pikiran beliau. Maka dari itu insya Allah saya bersaksi di hadapan Allah beliau orang yang baik insyaallah. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, begitu ya Bunda. Maka dari itu saya yakin Bunda masih bertanya-tanya, Al Hasan itu umurnya berapa, nama lengkapnya siapa sih, terus tinggalnya di mana, sekarang sedang menghafal atau murojaah berapa juz ya. Dan biasanya para bunda di tempat-tempat yang kami kemarin datangi, suatu pertanyaan yang ditunggu-tunggu, statusnya apa? Sudah menikah belum ya? Kali ada kesempatan jadi menantu orang di sini ya, jadi menantunya orang baru, punya nasabnya si Ali Jabir. Saya yakin bunda di sini pada sholawat ya. Barangkali malaikat sekarang, karena ini merupakan taman-taman surganya Allah. Jadi malaikat semuanya dikirimkan Allah yang baik-baik di sini, yang terbaik untuk jadi saksi bahwa yang hadir di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang akan nanti dikumpulkan di
jangannya Allah, dan insya Allah malaikat akan mengaminkan setiap doa kita pada pagi hari ini. Maka dari itu berdoa yang baik-baik, sholawat semaksimal mungkin ya, barangkali ada takdirnya bisa Hasan jadi menantu orang Bandung mau. Insya Allah. Baik, silakan sebelum nanti kita akan masuk pembahasan, karena alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Haji mohon izin kami diberikan tema yaitu ukhuwah sebab Allah dan Rasulullah, gitu ya. Nanti kita akan membahas sedikit ya pada saat kemudian apa sih sebenarnya ukhuwah dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan yang ditunggu-tunggu yaitu Al Hasan. Barangkali Al Hasan bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, sekarang domisili di mana, umurnya berapa, sekarang lagi murojaah berapa juz, ya, dan yang paling penting statusnya apa. Nah ini yang ditunggu. Silakan Al Hasan, saya berikan kesempatan. Mungkin Ustaz Adit bisa dipimpin doa terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Al Hasan Ali Jabir, anak pertama dari Allahyarham Abu Yusuf Ali Jabir. Umur 20 tahun. Dalam program sekarang murojaah hafalan 20 juz. Semoga tetap diberikan istiqamah untuk menghatamkan Al-Quran. Tinggal di Lombok dan status sekarang belum menikah. Belum menikah, alhamdulillah. Masih ada kesempatan Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin awalan sama di dakwah ini saya masih mendampingi Bu, karena memang beliau masih harus penyesuaian, karena dalam berbahasa Indonesia juga masih harus tertata dengan baik. Jadi mohon izin, tapi saya yakin mungkin habis lebaran beliau udah bisa diundang sendiri ya Bun ya. Jadi insya Allah bisa dijadwalkan Pak Haji nanti bisa sendiri. Barangkali nanti kalau Bunda nggak ada, saya bisa lobby langsung ya Bun ya. Barangkali ada putrinya yang memang sekarang sedang disiapkan untuk kemudian nanti barangkali jadi Hasan jadi menantunya bunda-bunda yang ada di sini. Nggak nolak biasanya insya Allah ya, kalau memang ada prospeknya gitu ya. Insya Allah. Baik, Al Hasan Ali Jabir, insya Allah sebelum nanti kita akan masuk lebih dalam terkait pembahasan pada pagi hari ini, saya mau tanya dan bunda-bunda pasti pengen tahu, apa sih kenangan terakhir Al Hasan bersama Abu Yasir Ali Jabir sebelum Abu Yasir Ali Jabir rahimahullah tutup usia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebagaimana pesan-pesan beliau, setiap kali bertemu, setiap kali telepon, tetap pesan beliau adalah menjaga sholat. Bagaimana kita harus sebagai muslim harus tetap menjaga sholat 5 waktu pertama. Qadarullah, di hari beliau dijemput oleh pihak medis, subuh hari beliau membangunkan saya untuk sholat subuh. Tetapi beliau tidak berani masuk kamar karena kebetulan beliau fisik sudah saat itu menggigil, beliau tidak bisa masuk kamar. Akhirnya kita mulai sholat di ruang tengah. Ketika saya hendak iqamah, beliau melarang saya iqamah. Beliau mengatakan biar Abu Ya saja yang iqamah, Hasan menjadi imam. Karena Abu Ya sudah sesak, agak berat untuk menafas, jadi tidak bisa menjadi imam. Akhirnya saya menjadi imam. Setelah sholat, beliau seperti tertidur, terkapar, agak sulit untuk bernafas. Saya tanya Abu Ya kenapa? Beliau tidak bisa menjawab. Sampai 3 kali saya ulang bertanya, beliau tidak menjawab. Akhirnya saya bantu untuk naik ke kamar. Dan qadarullah, paginya beliau langsung dijemput oleh pihak rumah sakit. Yang saya dapat dari kenangan terakhir dari bersama Abu Ya, yang dulu orang tua mengajarkan anak dari kecil untuk sholat, anak beranjak remaja diingatkan untuk sholat, dan akhirnya anak beranjak dewasa sudah siap menjadi imam, dan alhamdulillah kenang-kenangan terakhir menjadi imam sholat subuh beliau. Jadi diawali dengan sholat, dimulai di perjalanan tetap mengingatkan tentang sholat, dan diakhiri juga dengan sholat.
Baik. Jadi kenangan terakhir Al-Hasan bersama Abuya adalah menjadi imam sholat subuh Abuya, ya. Nah, ada enggak firasat kalau itu menjadi sholat terakhir bersama Abuya? Untuk firasat sepertinya tidak ada yang firasat buruklah kepada orang tua. Pasti firasatnya orang tua masih diberikan umur yang panjang, sehat, keadaan yang sehat. Dan kebetulan sebulan belakangan saya di Jakarta emang lagi full interaksi bersama Buya, ingin melakukan banyak sekali program seperti yang di tahun ini, di Ramadan ini harusnya menjalankan bersama beliau program 1 hari 1 juz, tapi insya Allah saya jalankan terus. Seperti saya mengajak saudara-saudara di Instagram, di sosial media untuk terus membaca 1 juz 1 hari agar bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan ini. Tapi qadarullah bila sudah dipanggil duluan, insya Allah Allah tahu apa yang Allah lakukan, pasti itu lebih baik buat hambanya. Dan saya yakin dipanggilnya beliau di usia yang sangat muda, insya Allah beliau terhindar dari berbagai macam fitnah, dan semoga Allah tetapkan beliau di tempat yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Waktu Abuya meninggal, nangis nggak Asa? Nangis sampai saat ini belum bisa menangis karena melihat perjuangan beliau yang sungguh luar biasa. Beliau tidak meninggalkan harta apapun, semua disalurkan untuk jalur dakwah, dan beliau juga mewakafkan diri beliau untuk di jalur dakwah. Jadi setelah melihat perjuangan beliau, cerita-cerita beliau setiap curhat, berat rasanya untuk menangis karena ingin rasanya untuk semangat, memperbaiki diri, melancarkan hafalan Al-Quran, memperdalami agama agar bisa melanjutkan cita-cita beliau. Baik, jadi pada saat Abuya meninggal, Al-Hasan tidak menangis karena bangga terhadap Abuya yang selama masa hidupnya memang terus berjuang di jalan Allah, ya, untuk mewujudkan cita-cita beliau, yaitu pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga untuk menjadikan Indonesia ini jadi negara yang para penghafal Al-Quran, ya. Jadi kalau kita nyambung Bunda dengan judul ukhuwah, jadi ukhuwah itu ada 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Jadi ukhuwah sendiri artinya adalah persaudaraan. Jadi memiliki rasa sayang, rasa memiliki rasa cinta karena Allah. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah adalah kita bersaudara karena satu akhlak, berdasarkan satu akhlak, yaitu akhlak akidahnya adalah Islam. Kemudian ukhuwah watoniyah, kita berdasarkan tempat lahir kita, tempat tinggal kita, suku ras kita. Jadi kita sama-sama orang Indonesia ini juga harus menjalin ukhuwah, tapi ukhuwahnya adalah ukhuwah watoniyah karena kita satu rumpun di dalam negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Insaniyah adalah ukhuwah yang berdasarkan memang persaudaraan antara manusia. Jadi tidak kemudian mementingkan ras, tidak kemudian mementingkan agama, tapi betul-betul bersosialisasi berdasarkan antara manusia dan manusia. Nah, kalau kemudian mengingat pesan dari Abuya Syekh Al-Jaber kepada Al-Hasan, ada beberapa faktor yang memang akhirnya membuat ukhuwah kita makin erat. Kayak Bunda sekarang satu komunitas, ini ukhuwah. Ukhuwah yang kemudian didasarkan pada apa? Sering ngaji bareng-bareng di masjid. Akhirnya bersaudara, satu ukhuwah. Sama-sama jamaah Masjid Al-Fitrah yang sering sholat di sini. Ternyata sholat itu mempersatukan ukhuwah. Sering membaca Al-Quran di dalam satu halakoh tertentu, ya. Ternyata membaca Al-Quran itu juga mempersatukan ukhuwah. Jadi ukhuwah itu begitu luas, ya. Salah satunya adalah ada beberapa, ada sholat, kemudian ada membaca Al-Quran, ada yang kemudian adalah punya visi misi yang sama di dalam sebuah
persaudaraan ini ya. Tapi intinya adalah ukhuwah, persaudaraan yang disebabkan karena Allah itu akan berkelanjutan insya Allah. Karena betul-betul Allah yang akan menjaga persaudaraan itu. Dan pada saat kemudian kita membangun sebuah keluarga, ya bunda, ayahanda dulu menikah karena Allah, membangun keluarga ini karena Allah, insya Allah Allah akan betul-betul jaga dunia akhirat, dan nantinya pastinya keluarga ini akan dikumpulkan oleh jalan Allah nantinya. Ya sama seperti Abuya, pada saat Abuya betul-betul bagaimana kemudian menjaga keluarganya karena Allah, alhamdulillah anak keturunannya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya semoga Al Hasan di umurnya yang masih muda ini terus bisa belajar menuntaskan 30 juz hafalannya, dan insya Allah terus bisa bermanfaat untuk umat, dan pastinya melanjutkan cita-cita Abuya, yaitu untuk melanjutkan pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia ya. Baik, Al Hasan Ali Jabir, benar Abuya nggak meninggalkan harta sedikit pun? Harta tidak ada sama sekali, tapi alhamdulillah beliau meninggalkan harta yang lebih berharga, harta yang tidak akan hilang, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu beliau di mana-mana, dan insya Allah ilmu itu tidak akan hilang, tetap ada di hati, di kepala, dimanapun. Dan insya Allah itu yang bisa menjadi amal jariah buat beliau. Kita amalkan, kita sampaikan. Semoga beliau dari situ bisa diampunkan Allah. Amin. Jadi memang betul, Hasan yang di Jakarta rumah Abuya masih ngontrak kan ya? Ya jujur, rumah ya memang lagi ngontrak, tidak ada, mobil juga tidak ada. Jadi sempat ada berita waktu itu, Syekh Ali punya villa besar, mewah, itu punya teman beliau. Kenapa beliau sangat semangat untuk membantu teman beliau? Karena teman beliau mau membantu di jalur dakwah. Jadi beliau begitu semangatnya membantu promosi di sana di sini, undang artis untuk mempromosikan, karena beliau sangat semangat untuk di jalur dakwah. Jadi beliau bantu. Jadi memang suatu ukhuwah untuk kemudian bagaimana bisa memperjuangkan pembibitan penghafal Al-Quran pada saat itu ya. Memang betul Bunda, di tahun 2018 saya dengan Syekh pernah berdiskusi, karena pada saat itu kami sedang mengikhtiarkan untuk bisa menuntaskan pembangunan pesantren. Beliau menyampaikan kepada kami, tolong jual rumah saya, segera jual, uangnya segera digunakan untuk bisa menuntaskan pesantren. Saya kemudian bertanya kepada beliau, apakah harus sampai seperti itu wahai Syekh, sehingga antum harus sampai menjual rumah? Bagaimana kemudian keluarga antum? Insya Allah saya lebih baik membangun rumah di surga daripada saya harus punya rumah di sini. Karena suatu saat nanti saya akan kembali ke Rabb, kembali ke Allah yang menciptakan saya, dan saya hidupnya sepertinya akan lebih panjang di sana, sehingga betul-betul saya membutuhkan rumah di sana. Insya Allah wallahi saya ikhlas untuk bisa mengikhlaskan rumah ini untuk bisa menuntaskan pembangunan pesantren. Di tahun 2018 akhirnya beliau mau jual rumahnya pada saat itu. Dan sampai sekarang, sampai akhir hayatnya, beliau pun keluarganya masih ngontrak ya, karena memang rumahnya sudah nggak ada, karena harus kemudian pada saat itu diwakafkan, disedekahkan untuk jalur dakwah. Itu salah satunya adalah untuk menuntaskan pembangunan pesantren. Baik, Al Hasan Ali Jabir, apa sih motivasi Al Hasan untuk hafal Quran? Motivasi untuk menghafal Al-Quran, sebagaimana kita tahu ada di surat Abasa yang sangat jelas. Di sana dijelaskan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum
يومئذ شأن يغنيه. Di saat trompet sangkakala kedua ditiupkan, saudara-saudara lari dari saudara-saudaranya, orang tua lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, keluarga lari dari kerabatnya, menyibukkan diri, menyelamatkan diri, lari, mencari cara untuk menyelamatkan diri. Tetapi ada orang-orang yang justru masuk ke kerumunan orang-orang yang lari, bingung menyelamatkan diri, datang dengan cahaya yang begitu terang, membawakan hadiah, mencari keluarganya, saudaranya, orang tuanya, membawakan hadiah kepada orang tuanya berupa mahkota. Siapakah mereka? Mereka adalah para penghafal Al-Quran yang senantiasa mencintai Al-Quran di dunia, yang terus istiqamah membaca Al-Quran, datang dengan cahaya yang begitu terang, menggandeng orang tuanya dan memberikan hadiah berupa mahkota kepada kedua orang tuanya. Berarti cita-cita Hasan untuk menghafal Al-Quran, semangatnya untuk menyelamatkan Abuya nantinya di sana ya. Nah, untuk bisa mempersembahkan mahkota untuk Abuya ya. Jadi memang betul Al-Hasan di bulan November 2020 saya mendampingi Abuya pada saat itu bersafari dakwah di Pulau Ternate, Tidore hingga Sofifi. Pada saat itu setiap berpindah-pindah pulau kami harus menempuh jalur laut dengan speedboat, dengan kapal kecil pada saat itu untuk bisa sampai ke daerah-daerah terpencil di sana. Dan hampir di sana kami berkeliling 8 sampai 10 masjid. Abuya selalu ceramah cerita tentang Abasa hampir di seluruh masjid. Jadi beliau menyampaikan memang di surat Abasa, pada saat trompet sangkakala kedua ditiupkan, orang-orang lari dari saudaranya, anak lari dari orang tuanya, istri lari dari suaminya, semua menyibukkan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tidak ada jaminan pada saat itu kita bisa selamat dan masuk ke surganya Allah. Tidak ada jaminan. Jadi beliau pada saat itu memberikan perumpamaan. Bunda, jika mungkin punya putra putri, anaknya sekolah S2, S3 di luar negeri atau di luar kota, 2 tahun tidak pulang, akhirnya suatu ketika diizinkan karena sudah selesai studinya, terus kemudian pulang bertemu dengan orang tuanya, betapa bahagianya kita orang tua menyambut anak kita yang sudah lama tidak bertemu. Rasanya ingin meluk, rasanya ingin menumpahkan rasa rindu kasih sayang. Kalau perlu pengen makan apa nak saya masakkan, semuanya disiapkan dengan sambutan terbaik. Jika kita punya saudara kandung jauh di luar kota, alhamdulillah tahun kemarin nggak bisa ketemu karena nggak boleh mudik. Tahun ini apalagi nggak bisa ketemu karena kita dilarang juga untuk mudik. Tapi kemudian suatu saat bertemu, begitu bahagianya kita bertemu dengan saudara kita yang sudah lama tidak bertemu, punya rasa rindu yang luar biasa, memberikan sambutan yang luar biasa. Apa yang bisa kita punya kita suguhkan. Yang ketiga, perumpamaan Abuya pada saat itu, ini ibu-ibu yang sering merasakan istri yang suaminya bekerja di luar kota, kadang bisa bekerja di luar negeri, pulangnya belum tentu bisa 6 bulan, 1 tahun sekali. Betapa rindunya kita sebagai istri pada saat kemudian suaminya pulang, memberikan sambutan yang terbaik. Tapi pada saat trompet sangkakala yang kedua ditiupkan, Allah membangkitkan semua manusia dari kematian. Suami meninggal lebih dulu daripada istrinya. Setelah dibangkitkan bisa bertemu dengan istrinya. Rasanya rindu pengen kemudian menghampiri, tapi istri malah lari dari suaminya. Orang tua meninggal dulu dari anaknya. Pada saat trompet sangkakala kedua ditiupkan, bisa bertemu dengan anaknya. Rasanya orang tua ingin menghampiri anaknya, anaknya malah lari dari orang tuanya.
Saudara-saudara kita yang sudah lama nggak ketemu karena mungkin kita meninggal duluan, setelah kemudian trompet sangkakala kedua ditiupkan, kita bisa bertemu dengan saudara kita, mau minta tolong, mau menghampiri, tapi saudara malah meninggalkan, lari dari kita. Tapi ada satu orang yang dia tidak sibuk lari menyelamatkan diri. Dia datang dengan sinar yang sangat terang, menyinari kegelapan pada saat itu, menerobos kerumunan orang yang kemudian lari menyelamatkan diri. Orang itu mencari orang tuanya, mencari kerabatnya, mencari saudara-saudaranya untuk bisa mencari syafaat, mendapatkan syafaat, memberikan syafaat. Dia sambil nenteng mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari, nyari orang tuanya untuk mempersembahkan mahkota untuk orang tuanya. Habis itu digandeng orang tuanya. Bayangkan kalau kita membayangkan digandeng oleh anak kita setelah diberikan mahkota. Abi ayah, ikut dengan saya untuk akhir, untuk menuju surga Allah SWT bersama saya. Alasannya apa? Kemudian pesan untuk dibagikan kepada bunda dan ayah anda di sini. Yang alasan mengetahui ada 3 amalan yang dia tidak terputus nanti sampai kita di pada saat sudah meninggal, itu terus masuk ke rekening pahala kita. Ya, walaupun kita sudah tidak meninggal, tidak hidup di dunia, tidak bisa beramal, tapi pahalanya terus ngalir. Apa kira-kira 3 atau apa amalan-amalannya yang kemudian bisa membawa kita nanti untuk bisa kita bawa terus bertambah rekening pahala kita walaupun kita sudah meninggal? 3 hal yang tidak terputus dari Bani Adam yang telah meninggal. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang terus kita cari, kita pelajari, itu tidak akan terputus sampai kita meninggal. Kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah mungkin berupa membangun pesantren, membangun masjid, wakaf Al-Quran, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini bukan anak yang semena-mena anak biasa, anak soleh yang benar-benar soleh yang mendoakan terus orang tuanya di sujudnya, di malam-malam hari di saat orang tidur dia bangun mendoakan orang tuanya. Itu tidak akan terputus dan akan membantu menghapus dosa-dosa kesalahan orang. Baik. Jadi memang saya mengenal Syekh Ali itu pribadi yang sangat-sangat dermawan, ya. Sampai akhir hayatnya betul-betul beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarganya. Rumah nggak ada, sekarang rumah keluarga lagi ngontrak, ya kita di Jakarta. Mobil juga bukan mobil Syekh Ali, mobil kalau dikasih sama jemaah langsung dikasih ke pesantren. Dan saya yang mendampingi beliau berdakwah selama 2 tahun terakhir ini, saya sering suruh bawain dompetnya beliau. Jarang ada isinya, Bu. Sekali ada isinya, bagi-bagi. Ketemu orang bagi saya masih ada uang di dompet saya, sudah nggak ada saya berhenti. Kalau ketemu orang, apalagi tunanetra, saya kemana di tahun 2018 beliau berjuang bagaimana kemudian mencetak hampir 1000 Al-Quran Braille untuk kemudian dibagikan kepada para tunanetra, supaya para tunanetra pada saat itu beliau punya program tunanetra juga bisa hafiz Quran. Jadi supaya memudahkan para tunanetra untuk bisa menghafal Al-Quran pada saat itu. Jadi memang beliau sangat luar biasa, ya. Dan semoga setiap amal yang beliau lakukan betul-betul jadi pemberat amal beliau dan memudahkan hisab beliau nanti di sana, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alasan Ali Jabir, ada nggak sih nasihat dari Syekh Ali? Saya pernah juga mendengar alasan bercerita tentang kupu-kupu pada saat itu. Apa maksudnya nasihat kupu-kupu dari Abuya kepada Al-Hasan? Mungkin sebelum nasihat kupu-kupu ada ukhuwah yang benar-benar
tidak mungkin mengkhianati kita. Ukhuwah yang sangat mulia. Mungkin kalau kita ukhuwah dengan manusia, kita sudah berteman mungkin 5 tahun, 10 tahun, bisa saja orang itu mengkhianati kita karena Bani Adam berbeda khata. Semua Bani Adam melakukan kesalahan, tetapi hadisnya tidak sampai di situ. Hadis ini tidak bisa dijadikan alasan kita berbuat salah, karena hadisnya masih ada lanjutannya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang memohon ampun atas salahnya, meminta maaf atas salahnya. Tetapi ada ukhuwah yang tidak mungkin mengkhianati kita, yaitu ukhuwah dengan Al-Quran. Barang siapa yang bisa berteman yang membasahi lidah-lidahnya setiap harinya membaca Al-Quran, yang terus senantiasa di malam hari bangun di saat orang tertidur membaca Al-Quran, apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Apa yang akan diberikan oleh Al-Quran kepada kita? Al-Quran akan menemani kita saat dikubur. Di gelapnya kubur, Al-Quran menemani kita. Di saat kita setelah dikubur, orang-orang balik meninggalkan kuburan kita teriak ketakutan. Jangan tinggalkan, tetapi Al-Quran menemani kita di dalam kubur. Al-Quran masih menemani kita saat dihisab. Al-Quran menemani lagi kita di atas sirat, jalan di atas sirat. Al-Quran menemani kita sampai ke pintu surga. Al-Quran tidak berhenti sampai situ. Al-Quran menemani kita naik ke derajat tertinggi, karena tingkatan derajat surga sesuai dengan banyak ayat Al-Quran. Karena nanti para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran nanti akan disuruh bacalah sebagaimana kalian baca di dunia, maka akan naik derajat kalian. Baca naik. Maka dari itu ukhuwah yang paling mulia dan paling istimewa adalah ukhuwah kita dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan mengkhianati kita. Baik, berarti ukhuwah yang paling mulia adalah ukhuwah bersama Al-Quran, karena Al-Quran akan menemani kita dari kita dikubur alam kubur, kemudian kita hisab, kemudian kita melewati jembatan sirat yang dia lebarnya sehelai rambut itu. Setelah itu nanti sampai ke pintu surga, Al-Quran masih nemenin sampai kemudian masuk ke surga, naik ke tiap derajat, ya, karena derajat surga itu tergantung berapa amalan yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi hafal surah ayat Al-Quran naik, maka dari itu penghafal Al-Quran itu ada di surga yang tertinggi, karena para penghafal Al-Quran menjaga kalam Allah, seluruh kalam Allah, ayat-ayat Allah, baik di hati maupun di pikiran, dan diamalkan dalam kehidupannya. Maka dari itu ukhuwah yang paling mulia adalah ukhuwah bersama Al-Quran, ya. Baik, kalau terkait kupu-kupu tadi bagaimana? Terkait kupu-kupu diibaratkan sebagai kebahagiaan. Jika dikejar terus-menerus, kupu-kupu akan lari dan tidak mungkin kita bisa tangkap. Tapi jika kita duduk tenang, damai, nanti kupu-kupu itu akan menghampiri kita dengan sendiri. Berarti makna tersirat dari nasihat yang diberikan Abu Hurairah terkait kupu-kupu, kalau kita ngejar kupu-kupu akan lari menjauh. Tapi pada saat kemudian kita duduk tenang, kupu-kupu akan menghampiri kita. Jadi jika kemudian kupu-kupu diibaratkan sebagai kesuksesan, kalau kita ngejar sukses, kebahagiaan dunia itu nggak ada habisnya tuh, kan nggak ada ukurannya. Kita tuh sampai di mana sih bahagianya? Kadang sudah punya rumah, punya mobil, ya masih aja kepengen kurang bahagia, pengennya masih pengen terus. Ya, tapi pada saat kemudian kita duduk tenang, ya, kupu-kupu akan menghampiri kita. Begitu ya kurang lebihnya. Jadi duduk tenang itu bukan berarti hanya berdiam, tapi duduk tenang itu diartikan sebagai kita harus terus sabar, tawakal, terus makin taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka kesuksesan itu akan menghampiri kita, kebahagiaan itu akan menghampiri kita. Karena kalau kita ngejar kupu-kupu, ngejar sukses, jatuhnya kita tidak jadi hamba yang ahli syukur, tapi kufur nikmat terus. Kayaknya kurang terus. Tapi pada saat kemudian kita berusaha makin taat kepada Allah, insya Allah jaminan, karena dunia ini milik Allah. Semua yang terjadi tidak lepas atas izin Allah. Allah sumber rezeki, Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber solusi di setiap masalah kita.
Pada saat kemudian kita taat kepada Allah, sepertinya hidup kita akan mudah. Jadi kalau hidup penuh masalah, bukan Allah yang kasih masalah biasanya, tapi rata-rata kita sendiri yang membuat masalah. Allah tidak mungkin zalim dengan hambanya. Kita yang sering zalim sama Allah. Kalau kemudian hidup kita penuh masalah, kita yang bikin masalahnya, bukan Allah yang kasih masalah untuk kita. Tapi ada hadis sahih, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah itu penjenuh. Kalau kita mendekat satu langkah, Allah mendekat 10 langkah. Kalau kita mendekat ke Allah satu hasta, Allah mendekat satu depan. Begitu seterusnya. Karena ternyata kita harus minta tolong Allah itu tidak hanya pada saat kita terkena masalah. Pada saat menikmati nikmat itu dulu, kita tetap harus minta tolong Allah. Banyak orang yang dikasih nikmat oleh Allah, tapi akhirnya nikmat itu membuat kita jauh dari Allah. Akhirnya yang kita kira nikmat, tapi ternyata menjadi musibah. Karena apa? Jauh dari Allah. Dulu nggak punya mobil, ya, cuma punya sepeda. Sering sholat berjamaah di masjid. Setelah punya mobil, setiap waktu sholat jadi pergi sama keluarganya, makan di mana. Jadi nggak sering sholat di masjid. Kira-kira mobilnya jadi anugerah atau jadi musibah? Karena apa? Akhirnya jadi jauh sama Allah. Maka dari itu minta tolong ke Allah tidak hanya pada saat terkena musibah atau lagi kena masalah. Pada saat kemudian kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus minta tolong ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah kau berikan rezeki, tapi hamba tetap minta tolong padamu ya Rabbana, semoga rezeki yang kau berikan ini betul-betul menjadi nikmat untuk kami, tidak membuat kami jauh darimu, tetapi rezeki ini membuat kami makin taat padamu ya Rabbana. Gitu ya Bu ya. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Minta tolong ke Allah harus betul-betul setiap saat. Duduk harus minta tolong Allah Bu. Kalau misalnya kita duduk gak ditolong sama Allah, nggak mungkin juga saya juga bisa duduk seperti ini tanpa izin Allah. Bisa jadi itu kursi kepleset jatuh, akhirnya jadi musibah. Jalan kaki harus minta tolong ke Allah. Supaya apa? Setiap jalannya terus dalam pengurusan Allah. Maka dari itu besok kita akan ketemu orang di surga. Masuk surganya karena terus melibatkan Allah di dalam seluruh kegiatannya. Minum, bismillahirrahmanirrahim, setiap tekukannya jadi pahala. Duduk, bismillahirrahmanirrahim, duduknya jadi pahala. Jalan ke pasar, bismillahirrahmanirrahim, awali dengan bismillah. Dengan mengawali dengan bismillah, maka kita terus melibatkan Allah di dalam setiap kegiatan kita. Membangun ukhuwah dengan Allah, membangun hubungan baik dengan Allah, supaya hidup kita diurus oleh Allah. Karena kalau semuanya diurus sama Allah, kayaknya lebih mudah gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, Al-Hasan Ali-Jaber, apa sih tips Al-Hasan mungkin yang bisa dibagikan kepada para jamaah untuk kita bisa istiqomah di jalan Allah, khususnya di bulan Ramadan? Karena kalau di bulan Ramadan itu 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua ada kemajuan soft, makin maju softnya, ya. Terus nanti 10 hari ketiga makin tambah kemajuannya, ya, makin maju lagi softnya. Kadang-kadang sudah muazin, iqomah, imam, diborong semuanya, jamaahnya sudah nggak ada di 10 hari terakhir karena rata-rata semangatnya kemudian turun gitu ya. Nah, apa kemudian tips dari Al-Hasan Ali-Jaber yang dibagikan kepada kita untuk terus bisa istiqomah di jalan Allah? Tidak ada lain selain ridha Allah. Kenapa ridha Allah? Karena Allah sudah memberikan sangat banyak nikmat kepada hambanya. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki secara gratis. Bagaimana bayangkan coba kalau Allah memberikan kita mata, tetapi kita disuruh bayar setiap hari. Ini Ibu kasih mata, bayar setiap hari sewa. Kaki, bayar setiap hari sewa. Masihkah kita bisa menyibukkan diri untuk mengejar dunia? Tidak mungkin kita mengejar dunia. Malah kita menyibukkan diri bagaimana bisa bayar mata besok, bagaimana bisa bayar kaki besok, bagaimana bisa bayar sewa tangan besok. Jadi jangan terlalu sibukkan diri dengan dunia. Cukup menyibukkan diri dengan apa yang dianjurkan, apa yang disampaikan oleh
Nabi SAW, jauhi larangannya dan kejarlah ridha Allah. Jadi yang terpenting pada saat kemudian kita berusaha istiqomah adalah ridha Allah. Karena ternyata istiqomah itu adalah nikmat. Istiqomah itu bukan dari yang kita ikhtiarkan dengan tubuh kita, tapi istiqomah itu adalah anugerah karunia nikmat dari Allah. Maka dari itu pada saat kita berdoa ternyata kita tetap harus minta, ya Allah, turunkan istiqomah untuk kami. Berikan nikmat istiqomah untuk kami. Jaga nikmat istiqomah ini untuk kami ya Rabbana. Karena kita maha berbatas. Sekuat-kuatnya kita, seberapa jauh kita bisa menjaga keistiqomahan. Karena betul-betul Allah menciptakan manusia dengan segala kekurangannya, tapi Allah juga menciptakan manusia dengan segala kelebihannya. Maka dari itu, karena kita kemampuannya terbatas, sepertinya memang tidak mungkin terus menjaga istiqomah dengan kemampuan manusia. Sehingga dibutuhkan ridho dari Allah untuk kemudian Allah ridho menjaga, mengurus kita, ya, dan terus memberikan kita nikmat istiqomah sampai akhir hayat kita. Kurang lebih begitu ya rasanya. Masya Allah. Baik, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit, ya, nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita saling belajar ilmu ya. Alasannya sebelumnya karena kita harus masih banyak belajar dari para jamaah yang ada di sini. Tapi insya Allah semoga apa yang kemudian tadi kita coba obrolkan, bincangkan, karena kalau sepertinya Al Hasan Ali Jabir, beliau selalu menyampaikan, Mas Adi tolong saya tetap tolong didampingi dulu di awal ini ya, karena saya belum terbiasa. Tapi insya Allah semoga semakin beliau terbiasa, nanti kalau mengundang Al Hasan Ali Jabir sudah nggak perlu dengan saya lagi. Jadi beliau sudah bisa menyampaikan dengan baik kepada para jamaah, semakin bagus grammar bahasa Indonesianya, sehingga nanti bisa mudah dipahami oleh para jamaah sekalian. Ya, kira-kira begitu. Maka dari itu mohon doanya kepada para bunda sekalian, insya Allah Al Hasan Ali Jabir ini betul-betul jadi saksi benar atas setiap apapun yang diperjuangkan oleh Abu Yazid Ali Jabir. Dan memang beliau mewariskan warisan yang ini harus kita jaga bersama, yaitu pembibitan penghafal Al-Quran, pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Itu yang selalu terus didengungkan oleh Abu ya. Dan bunda, kalau bunda tahu, kami para santrinya setiap qiyamul lail, setiap kemudian mau safari dakwah, beliau selalu mengumpulkan kami, mendudukkan kami, dan selalu mengajak kami untuk berdoa. Ada satu doa yang saya semenjak bersama dengan Syekh Ali dari tahun 2016 sampai akhir hayat beliau, satu doa ini gak pernah kelewat. Beliau selalu berdoa, wallahi Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia. Beliau selalu berdoa itu 3 kali. Wallahi ya Allah, Indonesia akan menjadi pusat bangkitnya umat Islam di dunia. Karena di 2016 beliau selalu juga memberikan motivasi kepada kami para santrinya untuk menghafal Quran. 2016 beliau itu diundang ke kerajaan Arab, suruh kembali ke Arab untuk jadi imam Ramadan pada saat itu di beberapa masjid yang pada saat itu ditentukan oleh kerajaan Arab. Sambil beliau bertugas, beliau ditugaskan oleh kerajaan Arab untuk bisa membuat acara Hafiz Cilik versi Arab. Jadi Raja Arab ingin melihat Hafiz Cilik Indonesia yang sudah berjalan bertahun-tahun dari tahun 2012 hingga sekarang. Kerajaan Arab ingin bikin. Akhirnya Syekh Ali berkumpul dengan tim ulama yang ada di sana, mencoba mencari anak-anak penghafal Al-Quran di Arab. 2 tahun berikhtiar, 2 tahun gagal. Karena apa? Rata-rata anak-anak di Arab sebagian besar mereka hafal Quran itu di masa remaja, umur 11, 12 tahun, 13 tahun. Di Arab sulit menemukan anak-anak seperti anak Indonesia yang umurnya di bawah 5 tahun tapi dia sudah bisa hafal Al-Quran. Akhirnya gagal bikin Hafiz Cilik versi Arab.
Karena anak-anak Indonesia, jebolan Hafiz Indonesia RCTI itu, setiap Syekh Umroh diajak untuk setoran kepada imam Masjid Nabawi, imam yang ada di Mekah Madinah. Rata-rata anak-anak Indonesia semuanya lulus dengan nilai terbaik dan mendapatkan sanad dari imam yang ada di sana. Karena anak Indonesia perlu tahu ayatnya letaknya di mana, halaman berapa, di pojok kanan, kiri, atas, bawah, tengah, semuanya tahu anak Indonesia. Setoran dengan makhraj huruf yang bagus, tahsin yang luar biasa, tajwid yang benar. Geleng-geleng imam di sana. Dan yang membuat terheran-heran orang Arab di sana dengan anak-anak di Indonesia bisa hafal Quran, tapi begitu setelah setoran ditanyain sama imam, "Kaifalu? Apa kabar? Kamu mau makan apa?" Anak Indonesia ngomong, karena nggak bisa bahasa Arab, tapi bisa hafal Quran, tahu ayatnya di mana, halaman berapa, tahsinnya benar, makhrajnya benar, sampai kemudian hampir seluruh anak Indonesia yang dibawa ke sana belum ada yang belum lulus, semuanya lulus dapat sanad, pulang ke Indonesia. Maka dari itu semenjak 2016 beliau sangat mengikhtiarkan berbagi untuk bisa mengikhtiarkan pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Makanya beliau selalu berdoa. Makanya saya juga pernah tanya, Syari, kenapa doa Indonesia menjadi pusat kebangkitan Islam selalu antum bacakan, antum doakan? Karena sudah ada bukti. Saya bukti mata kepala saya sendiri, anak-anak Indonesia di Arab itu diakui luar biasa. Maka dari itu saya yakin Indonesia akan jadi pusat bangkitnya umat muslim yang ada di dunia. Dan insya Allah saya bangga menjadi warga negara Indonesia, karena pada saat itu yang menghadiahkan saya warga negara Indonesia adalah pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Beliau dihadiahkan warga negara Indonesia pada saat itu, dan akhirnya sampai ke usia beliau dikebumikan juga di Indonesia. Jadi insya Allah semoga setiap perjuangan beliau mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang sekarang masih ada di dunia ini dan tahu perjuangan beliau dan tahu cita-cita beliau, kita harus bersama-sama, karena ini bukan cita-cita saya biar saja, tapi ini jadi cita-cita kita bersama menjadikan Indonesia ini para penghafal, jadi negaranya para penghafal Al-Quran insyaallah. Baik, alasan-alasan insyaallah alasan membawakan kenang-kenangannya. Nah, ini bukunya Al-Hasan yang dibantu ditulis oleh Malik Al-Mughis, Baskara Pradana, dan Lukman Al-Hakim. Buku ini merupakan ungkapan terindah dalam anak Abu Syekh Ali Jabir. Di mata Al-Hasan, beliau adalah seorang ayah yang telah mewakafkan hidupnya di jalan dakwah. Sosok ayah yang akan selalu dikenang oleh Al-Hasan, dan sosok ayah yang akan selalu dirindukan. Jadi buku ini isinya ringan sekali. Jadi buku ini isinya tentang nasihat-nasihat yang pernah disampaikan Abu Syekh Ali Jabir rahimahullah almarhum kepada Al-Hasan Al-Jabir, dan berisi tentang beberapa potongan ceramah yang diketahui oleh Al-Hasan yang kemudian dibantu ditulis ditulis oleh beberapa penulis yang insya Allah memang buku ini tidak diperjualbelikan bebas. Memang buku ini hanya diberikan kepada atau diwakafkan, dihadiahkan kepada para jamaah yang ikut bergabung di dalam program pembibitan penghafal Al-Quran ya. Dan insya Allah kami mohon doanya, kami sedang berikhtiar di dalam proses pembangunan markas Mahir Quran ya. Selama berkeliling safari ini, pada saat kemudian jatuh harus mengisi di sholat tarawih, biasanya kami ada 2 imam, yaitu Al-Hasan biasanya mengimami sholat isya, nanti santri kami yang mengimami sholat tarawih, supaya para jemaah tahu ini hasil dari perjuangan kita semua. Anak-anak inilah yang akan nanti menjadi saksi perjuangan
perjuangan kita. Dan setiap huruf yang muncul dari lisan anak-anak penghafal Al-Quran itulah yang nantinya akan menjadi syafaat untuk kita semua. Walaupun kita belum bisa menghafal Al-Quran, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan wasilah dari para penghafal Al-Quran. Yang insya Allah Allah yang maha teliti, yang mampu memberikan balasan terbaik untuk para jamaah sekalian yang sudah ikut bergabung pastinya ya. Karena dari itu insya Allah pada kesempatan siang hari ini kami ingin membuka kesempatan dalam program sedekah terbaik untuk mewujudkan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama Al-Hasan Al-Jabir insya Allah, dan mensukseskan program pembangunan Mahir Quran Indonesia. Nanti di belakang sudah ada teman-teman saya nanti akan membantu. Saya akan berikan kesempatan dan saya akan pandu para jamaah yang ada di sini untuk bisa ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik ini. Jadi nanti Al-Hasan akan memberikan kenang-kenangan ini kepada para bunda, ayahanda yang nanti ikut bergabung dalam program sedekah terbaik ini. Insya Allah saya sampaikan di dalam program ini uangnya tidak harus hari ini. Jadi bunda dan ayahanda nanti yang ingin ikut bergabung sedekah terbaik, nanti saya akan pandu. Bunda cukup angkat tangan, kemudian nanti saya persilahkan maju ke depan. Setelah itu insya Allah mendapat kenang-kenangan dari Al-Hasan Al-Jabir. Setelah itu nanti sudah ada teman-teman saya yang ada di belakang untuk mencatatkan nama dan nomor telepon dari ayahanda dan para bunda sekalian. Nanti ayahanda dan para bunda akan mendapatkan nomor rekening ya. Nanti rekeningnya bisa dibawa pulang dan digunakan untuk mentransfer sedekah terbaiknya besok atau lusa. Silahkan bunda ayahanda yang tentukan ya. Niatkan saja yang terbaik. Semoga Allah mudahkan setiap langkah dan niat kebaikan kita. Dan insya Allah sekali lagi buku ini tidak akan sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh ayahanda dan para bunda. Betul-betul Allah yang maha baik, Allah yang mampu memberikan balasan terbaik untuk ayahanda dan para bunda. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini semoga setiap apapun yang dibiarkan dalam ibadah, amal kebaikan dan apapun yang dikeluarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari itu saya akan mulai alasannya untuk kesempatan program sedekah terbaik ini. Yang ingin bersedekah terbaik untuk program pembibitan penghafal Al-Quran dan juga untuk mensukseskan program pembangunan markas Mahir Quran yang insya Allah yang terdekat sudah akan terbangun dan diresmikan nanti Mahir Quran Indonesia di Pekanbaru. Setelah itu nanti ini sedang proses pembangunan Mahir Quran Indonesia di Yogyakarta. Letaknya di Dukuh Sambi, desa Sambi itu ada di kaki Gunung Merapi. Setelah itu nanti kami harus lanjut untuk bisa mensukseskan pembangunan markas Mahir Quran Indonesia yang ada di Palu, Toli-Toli, karena sudah ada Agnia di sana yang sudah mewakafkan hampir 3.000 meter persegi kepada Syekh Ali Jabir sebelum beliau meninggal untuk bisa dibangun menjadi markas Mahir Quran Indonesia. Dan insya Allah nanti akan lanjut ke Ternate Tiduri. Insya Allah semoga Allah cukupkan umur kami, dan insya Allah semoga mohon doa restu setiap apapun yang sedang diikhtiarkan dipermudah oleh Allah. Dan untuk sedekah terbaik ini saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini. Maka dari itu saya akan buka kesempatan pertama kepada ayahanda dan para bunda. Siapapun nanti yang maju, kehendak Allah dan kun fayakun Allah yang bekerja pada pagi hari ini. Allah yang mantapkan hatinya, Allah yang ringankan langkah kakinya untuk bisa ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik ini. Maka dari itu saya akan membuka kesempatan yang ingin bersedekah terbaik. Uangnya tidak harus hari ini untuk program pembibitan penghafal Al-Quran dan untuk mensukseskan pembangunan markas Mahir Quran. Uangnya tidak harus hari ini, senilai 1 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Alhamdulillah, silahkan boleh bergabung bersama kami. Saya tolong dibantu takbirnya semua tenaga. Takbir Allah Akbar. Insya Allah berkah doa dari para jamaah sekalian. Insya Allah yang maju berkah solawat dari para jamaah sekalian. Siapapun yang maju berkah zikir dari para jamaah sekalian. Dan insya Allah kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Insya Allah. Maka dari itu Allah saya dibantu zikir sekuat-kuatnya, solawat sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini, dalam program pembibitan penghafal Al-Quran bersama dengan Al-Hasan Al-Jabir. Apakah masih ada yang ingin ikut bergabung dalam sedekah terbaik untuk 1 juta rupiah yang kedua? Alhamdulillah mudah berkenan maju ke depan. Saya telah dibantu takbirnya sebuah tenaga. Takbir Allahu Akbar. Allah yang betul mantapkan hati beliau, Allah yang meringankan langkah kaki beliau untuk bisa ikut bergabung
bergabung dengan perjuangan ini untuk mensukseskan program penghafalan Al-Quran bersama dengan Al-Hasan Ali Jabir. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Insya Allah kita sama-sama berikhtiar, semoga pada waktu ini merupakan waktu mustajabnya doa, waktu yang Allah takdirkan ini waktu mustajabnya doa, dan insya Allah semoga setiap apapun yang kita keluarkan Allah meringankan langkah kakinya dan Allah akan lipat gandakan setiap kebaikan yang insya Allah dilaksanakan